Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Lil Banat wal Ummahat Al Busyra di bawah pimpinan Ummah Maghfirah. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, dibahagiakan hatinya dunia dan akhiratnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para syarifah, para ustazah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua adik-adik santri, baik yang datang dari dekat ataupun yang datang dari jauh, baik yang sudah lama mondoknya ataupun santri-santri baru. Saya doakan semua adik-adik semoga selalu disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, dan mudah-mudahan semuanya kelak di hari akhirat akan dikumpulkan dalam rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Serta semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Semoga semuanya hidup dalam keadaan salihah. Semoga semuanya menjadi hamba Allah yang istiqomah, hidup di dunianya hingga kelak saat meninggal dunia matinya husnul khatimah, di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqh wa fadlih. Pasal menerangkan tentang apa itu ilmu, tentang definisi ilmu, mahiyah. Mahiyah itu definisi ilmu. Wal fiqh, pasal menerangkan tentang fiqh, tentang ilmu fikih ya, ilmu agama. Wa fadlih, dan tentang ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah dapat adik-adik halaman 4. Kalau yang kitab ini nih, halaman yang cetakan ini kitab halaman 4. Kalau yang kitab sama. Oh ya, sama ya. Di tengah yang kitab pinggiran itu hanya hasyiah.
yang ada tulisannya pinggiran sama ada tulisannya tengah. Itu yang pinggirannya itu namanya hasyah. Yang tengahnya itu namanya matan atau syarah. Ya. Jadi yang pakainya kitab yang hasyah ini adanya di halaman 4 juga di bagian tengah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang Islam, muslimin yang laki-laki, wa muslimah dan yang perempuan. Katanya Nabi Muhammad begitu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Beliau kemudian mengatakan, "Ya'lam bi annahu la yuftarad 'ala kulli muslim talabu kulli ilm. Wa innama yuftarad 'alaihi talabul ilmil hal. Kama yuqal afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal." Ketahuilah bahwasanya la yuftarad tidak diwajibkan ala kulli muslim bagi setiap orang Islam talabu kulli ilmin untuk menuntut semua ilmu. Kita nggak diwajibin buat nyari semua ilmu, enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena enggak akan keburu. Kamu kalau disuruh belajar ilmu kedokteran, disuruh belajar juga ilmu masak, suruh belajar juga ilmu fikih, suruh belajar juga ilmu sirah Nabi, suruh belajar juga ilmu tafsir, suruh belajar juga ilmu. Nah, kalau ilmu banyak banget, ilmu banyak banget, nggak wajib mempelajari semuanya, enggak. Kita nggak wajib mempelajari ilmu tentang burung sampai kamu bisa bedain mana burung beo, mana burung cikuntul. Misalnya gitu. Mana burung kuntul, mana burung beo, misalnya gitu kan. Kamu nggak bisa bedain, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa tahu, nggak ngerti di mana letak planet Saturnus tuh nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa. Nggak semua ilmu harus kamu pelajari, enggak. Kamu nggak wajib menuntut semua ilmu, Dek. Ini muka-mukanya udah kelihatan pada capek nih. Nggak wajib kamu mempelajari semua ilmu. Ustazah, apa mempelajari semua ilmu itu hukumnya apa? Iya, bergantung. Hukumnya mempelajari satu ilmu bergantung dari kemanfaatan ilmu tersebut. Ada ilmu yang hukum belajarnya wajib, yaitu ilmu yang dengan kamu dapat melaksanakan kewajibanmu sebagai orang Islam. Itu ilmunya mempelajari hal itu hukumnya adalah wajib. Ada ilmu yang hukum belajarnya sunnah, yaitu ilmu yang dengannya kamu dapat melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Kayak misalnya nih, kamu sunnah buat umroh, mempelajari tentang tata caranya umroh, itu gak wajib buat kamu. Sunnah aja, kecuali kalau kamu sudah mau berangkat umroh. Saat kamu berangkat umroh, hukum mempelajari caranya umroh menjadi hukumnya wajib. Karena kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang umroh, ya kamu tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut yang segera akan kamu jalani gitu. Makanya nih kalau misalnya saya ditanya, Ustazah, wajibkah saya mempelajari hukumnya
zakat harta, nggak wajib. Nggak wajib. Kecuali kalau kamu punya harta. Kalau kamu bahkan nggak punya hartanya, ya kamu nggak wajib mempelajarinya. Semuanya bergantung dari apakah kamu harus melaksanakannya apa enggak gitu. Jadi tuh ilmu tuh yang wajib cuma ilmu hal namanya. Ilmu yang terkait sama keadaan seseorang halan saat ini gitu. Saat sekarang kamu mulai mempelajarinya itu apa yang wajib, apa yang kamu perlukan. Buat nelayan, mempelajari caranya berenang hukumnya wajib. Karena kalau nelayan lagi nyari ikan di lautan, kemudian tahu-tahu datang ombak, gelombang sampai dia keluar dari kapalnya, kalau dia nggak bisa berenang, ya dia bakal mati, kan begitu. Maka mempelajari caranya berenang hukumnya wajib bagi seorang nelayan. Gitu, teman-teman sekalian. Itu namanya ilmu hal. Gitu ya. Tapi kan kalau dibilang misalnya, apakah adik-adik wajib belajar berenang? Enggak wajib. Sekali lagi ya, kecuali kalau kamu adalah seorang nelayan. Gitu ya. Nah itu belajar. Tapi kalau misalnya secara umum, Ustazah kalau nggak wajib, apa hukumnya belajar berenang? Sunnah. Bukan karena siapa tahu saya punya suami seorang nelayan, bukan. Bukan. Akan tetapi karena memang dalam Islam kita disunnahkan. Ada beberapa olahraga yang hukumnya sunnah, salah satu diantaranya adalah berenang. Begitu ya. Nah, adanya sedikit sekalian, itu hukumnya ilmu, hukum mempelajari ilmu, bisa wajib, bisa sunnah. Bahkan bisa juga hukumnya makruh. Ada ilmu yang mempelajarinya hukumnya makruh. Ilmu apa? Misalnya, ilmu cara merokok. Itu ilmu apa bukan ilmu? Ilmu dong. Ilmu dong. Ilmu cara bikin rokok. Ilmu apa bukan? Ilmu dong. Tapi mempelajarinya hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Karena merokok hukumnya adalah makruh. Sesuatu yang hukumnya makruh, mempelajarinya juga hukumnya. Bahkan ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah haram. Kayak apa tuh? Ilmu cara melet orang. Saya pengen belajar caranya melet orang. Kenapa soalnya gitu? Lagi naksir anaknya kiai lah. Tapi kayaknya dia nggak bakalan naksir balik sama saya, jadi saya perlu pelet nih nanti. Biar dia seneng sama saya, biar dia jatuh cinta sama saya, terus dia kawinin saya, kan saya jadi kerjain sunnah, yaitu pernikahan. Ilmu hal yang haram dilakukan, mempelajarinya juga hukumnya menjadi haram. Ilmu cara ngeracun orang. Ngeracun orang hukumnya apa? Haram. Maka ilmu meracun orang hukumnya haram buat kamu pelajari gitu. Ilmu sihir buat nyelakain orang, buat bikin orang jadi celaka. Apa nih hukumnya? Haram. Dilaksanakannya haram, dikerjakannya juga haram. Biarna la yudhab ala kulli muslim talab kulli ilm. Tidak diwajibkan bagi orang yang orang Islam mempelajari semua ilmu. Wa inna ma yuftaradu alaihi talabu ilmul hal. Yang wajib dipelajari hanyalah mempelajari ilmu hal.
Kama yuqal afdalul ilmi ilmul hal. Sebagaimana dikatakan afdalnya ilmu adalah ilmul hal. Wa afdalul amal, sebaik-baiknya amal adalah hifdzul hal, menjaga keadaan kita sekarang, menjaga waktu kita sekarang, menjaga keadaan kita sekarang. Ini yang paling afdal. Dan juga afdalnya ilmu adalah ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan saat sekarang oleh seseorang. Wa yutalatu 'alal muslim talabu ilm ma yaqlahu fi halih. Maksudnya adalah diwajibkan bagi orang Islam untuk talabu ilmi ma yaqlahu fi halih, mempelajari ilmu yang terjadi padanya fi halih, saat sekarangnya dia. Ai fi ayyi halin kan, yaitu pada keadaan di mana dia berada. Fa innahu buddahu minas shalah. Kayak contohnya, orang begitu masuk Islam, wajib baginya mengerjakan sholat. Atau kita nih sebagai orang muslim balik berakal, wajib bagi kita untuk mengerjakan sholat. Fayaqtarid alaihi ilmu ma yaqdahu fi salatih, maka wajib baginya untuk mempelajari apa yang harus dia laksanakan sholatnya tadi itu. Terima addibihi fardhu shalah, seukuran sehingga dia dapat mengerjakan sholatnya. Dia wajib mempelajari bacaan sholat. Dia wajib mempelajari gerakan sholat. Dia wajib menghafal surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah, hukumnya dalam sholat adalah wajib dalam tiap rakaat. Tapi apakah semua orang Islam harus hafal surat Al-Zalzalah? Enggak. Apakah semua orang Islam harus hafal surat Al-Quraisy? Enggak. Tapi dia harus hafal salah satu dari surat-surat pendek, sehingga dia dapat melaksanakan sholatnya. Yang sesudah dia baca surat Al-Fatihah, dia membaca surat pendek. Begitu, teman-teman saudara sekalian. Jadi Ustazah, kalau ada orang nih, selain Fatihah dia cuman hafal Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh Ustazah, boleh aja sih, cuman malu. Malu sama siapa? Sama malaikat Raqib, sama malaikat Atid. Masa tiap sholat suratnya gak ganti-ganti? Kita baju aja ganti, kita mukena aja ganti, masa suratnya gak ganti-ganti? Sampai malaikat Raqib udah hafal, habis ini kuliah. Rakaat kedua ini udah pasti kulhu nih, kulhu. Itu aja. Sekalinya geser ya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bukan berarti nggak boleh kalau sholat bacanya surat itu aja, boleh aja. Cuman itu tadi gitu. Kita aja dari begitu banyak lagu-lagu yang ada, banyak yang kita hafal. Jangan sampai hafalanmu terhadap lagu lebih banyak dari hafalanmu terhadap surat Al-Quran. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya aja deh pernah nih ada orang, Ustazah nanti ada yang baca puisi. Oh iya deh, saya bilang. Kemudian ada anak kecil kayak kelas 5 SD, kelas 6 SD mungkin gitu. Dia baca puisi. Ketika dia baca puisi itu, hati saya langsung berdebar-debar. Saya langsung sayang sama tuh anak, saya doain anak itu. Kenapa? Karena yang dia baca adalah puisi yang saya tulis.
yang pernah saya tulis. Saya pernah bikin beberapa puisi tentang Nabi Muhammad. Saya pernah bikin puisi tentang orang tua saya, tentang Allah tentu saja. Dia bacain puisi hari itu tentang Rasulullah yang pernah saya tulis. Dan dia membacanya tanpa lihat kertas. Jadi dia bacain puisi tersebut tanpa perlu lihat catatan karena dia sudah menghafalnya di luar kepala. Saya lihatnya senang gitu. Terus saya jadi mikir, ya Allah, segitunya saya tulis puisi, ketika ada yang hafal puisi tersebut, saya langsung senang sama dia. Kurang lebih begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh senang sama hambanya yang banyak hafal firman-firmannya. Allah mesti senang sama hambanya yang hafal surat-surat Al-Quran. Suruh baca surat Al-Zalzalah dia hafal, suruh baca surat Tabarak dia hafal, suruh baca surat Ad-Duha dia hafal, Al-Insyirah dia hafal, Al-Adiyat dia hafal. Masya Allah, Masya Allah. Semakin banyak surat-surat Al-Quran yang kamu hafal, sangat mungkin pula untuk surat-surat tersebut akan dapat menjadi pemberi syafaat bagimu di hari kiamat nanti, dan akan sangat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Makanya sampai-sampai Allah bilang, Ahlul Quran ya Allah. Ahlul Quran ya Allah. Orang yang hafal Al-Quran adalah keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Masya Allah. Sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia dianggap sebagai keluarganya Allah. Makanya juga orang yang hafal banyak hadisnya Nabi Muhammad pasti disayang sama Nabi Muhammad. Pasti itu. Lah saya aja orang hafal kata-kata saya sayang sama dia kok. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau hafal ucapan-ucapannya Nabi pasti disayang lah sama Nabi. Yang lain hafal ucapannya orang-orang yang pemimpin-pemimpin negara gitu kan. Ada yang hafal ucapannya Mahatma Gandhi, ada yang hafal ucapannya doktor siapa, ada yang hafal ucapannya profesor siapa. Oh, dia ternyata hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad, ratusan hadisnya Nabi Muhammad. Oh, Nabi sayang sama dia. Sampai-sampai Nabi Muhammad bilang, man hafidha minni arba'ina hadisan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 ucapan-ucapanku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Wajib baginya mendapatkan syafaat. Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi kita wajib mempelajari bacaan-bacaan sholat. Yang wajib sebenarnya hanya yang ukuran biar kita dapat melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita wajib mempelajari Fatihah, menghafal surat Al-Fatihah. Kita wajib menghafal bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita wajib hafal salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajib tuh hukumnya. Kenapa? Karena wajib dibaca di dalam sholat kita. Itu ilmu mempelajarinya namanya ilmu
hal. Namanya ilmul hal. Wajib alaihi ilmu ma yaqa'lahu biqadar ma yu'addi bihi iqamatul wajib. Wajib bagi seorang mempelajari apa yang dengannya dia dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah yang Islam. Kamu wajib mempelajari tata cara puasa sebelum datangnya bulan puasa. Jadi kalau ada orang nih mu'alaf nih, dia baru masuk Islam, wajib gak dia mempelajari tentang puasa? Kalau udah deket Ramadan baru wajib. Tapi kalau sekarang nih, belum wajib dia mempelajari tentang hukumnya puasa. Karena kan masih jauh dari bulan Ramadan. Yang sekarang wajib dipelajari adalah ilmu tentang sholat. Dia wajib dulu nih, belajar sholat, dia wajib. Gitu kan? Belajar surat Al-Fatihah, wajib. Belajar tahiyat, wajib. Belajar gerakan-gerakan sholat berdiri itu kayak gini, habis itu ruku, habis itu i'tidal, habis itu sujud, wajib dipelajarin. Dan karena sholat nggak sah tanpa wudhu sebelumnya, maka wajib baginya untuk mempelajari wudhu dan seterusnya. Apapun, li'anna ma yutawassal bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardha. Karena ilmu yang dengannya dia ngerti caranya mengerjakan yang wajib, ilmu tersebut hukumnya adalah wajib. Wa ma yutawassal bihi ila iqamatil wajib yakunu wajibah. Apapun yang mendatangkan kepada mengerti sesuatu yang hukumnya wajib, maka mempelajari ilmunya juga hukumnya adalah wajib. Wa kadzalika bis-shaum, demikian pula dalam urusan puasa, wa zakah, dalam urusan zakat. In kana lahu mal, kalau memang dia punya duitnya, punya hartanya buat dizakatin. Kamu nggak wajib mempelajari zakatnya kambing kalau kamu nggak punya kambing. Kamu nggak wajib mempelajari zakatnya emas kalau kamu nggak punya emas. Ustazah, saya mah punyanya emas budi. Nah, nggak wajib. Nggak wajib mempelajari zakatnya emas ya, karena Mas Budi nggak perlu dipelajari, nggak perlu dizakatin. Ya, Dede ngerti nggak sih ngomongan saya ini? Wal hajj, orang tuh nggak wajib mempelajari haji kecuali jika memang dia wajib haji. Wajib haji pun juga kan kewajiban haji itu nggak serta-merta masuk Islam langsung wajib haji kan, gitu kan? Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau memang dia punya kemampuan. Itu pun juga habisnya daftar. Kalau di negeri kita nih kan, daftar sekarang bisa berangkat hajinya 10 tahun depan, 15 tahun depan. Kalau dipelajarinya dari sekarang, jadi ntar aja belajarnya kalau udah memang mau berangkat haji. Wa kadzalika fil buyu in kana yatajir minat tijarah. Demikian pula wajib seorang mempelajari hukumnya jual beli jika memang dia adalah seorang yang mengerjakan jual beli. Kalau dia pedagang atau dia pembeli, maka dia wajib belajar hukumnya jual beli. Biar kenapa gitu? Biar orang nggak mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan hukumnya. Ya, karena ada hukum-hukum tersendiri dalam Islam. Katanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab alaihi ridwanullah, man lam yafqah fi dinina fala yabi' fi suqina. Man lam yafqah fi dinina fala yabi' fi suqina. Siapa yang nggak ngerti hukum tata cara jual beli dalam agama Islam, jangan jualan di pasarnya orang Islam. Kata Sayyidina Umar begitu, biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam jual beli. Makanya ada nih seorang santri yang mempelajari hukum jual beli.
Satu waktu dia pergi ke tokonya temennya. Dia masuk ke tokonya pakai kaki kiri. Habis itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia di dalam toko. Habis selesai dia nggak lama di tokonya, dia keluar pakai kaki kanan. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa yaqiya ma yanfa'uni. Dia baca doanya tata cara di kamar mandi. Temannya bilang, barangan aja kamu, ini kan warung saya nih, toko saya, bukannya toilet. Kenapa kamu masuknya aku liatin tadi pakai kaki kiri? Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith pula. Dia bilang, saya pernah lihat kamu bohongin pedagang. Berarti ini tempat banyak setannya. Ini masih lebih bagus saya perlakukan seperti toilet. Mestinya malah saya perlakukan seperti tempat-tempat maksiat. Karena kamu sudah bermaksiat kepada Allah di toko ini dengan menipu seorang pembeli. Itu ya, dalam Islam, itu kita mesti kayak begitu tuh. Pelajarin segala sesuatu agar kita tidak terjatuh pada melakukan sesuatu tanpa didasari ilmunya. Qila li Muhammad bin Hasan, dikatakan kepada Sayyidina Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannif kitaban fi zuhud, mengapa kamu tidak menulis kitab dalam urusan zuhud? Zuhud itu enggak cinta dunia. Qala sannaftu kitaban fil buyu', saya udah nulis kitab dalam masalah hukum jual beli. Yakni maksudnya az-zahid man yataharraj anis syubuhat wal makruhat fit tijarat. Orang yang zuhud, orang yang tidak cinta dunia adalah orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, termasuk juga menjaga diri dari perkara-perkara yang makruh dalam urusan perdagangan. Artinya, orang kalau udah bisa jaga diri dalam urusan jual beli, berarti dia adalah orang yang zuhud. Orang yang tingkatannya naik. Zuhud itu orang di atasnya takwa. Orang tuh ada tingkatannya dalam urusan menjaga dirinya. Orang jaga diri itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama, dia bisa ninggalin yang haram. Ya. Ninggal yang haram. Nah, itu disebut orang Islam lah gitu. Kalau bahkan yang haram aja nggak ditinggalin, udah nggak tahu lagi itu orang apa tuh, orang Islam bukan Islam nih. Orang Islam yang mestinya bisa ninggalin yang haram. Ya. Kalau dia bisa lagi ninggalin bahkan nggak haram sih, tapi kalau ditinggalin bagus, gitu kan? Haram sih enggak sih, tapi ya bagus lah kalau dia bisa ninggalinnya gitu. Ya itu nggak haram ya, tapi sebaiknya jangan dikerjain deh. Nah gitu ya. Itu namanya orang yang bertakwa. Orang takwa tuh bukan hanya dia bisa ninggalin haram, tapi ninggalin sesuatu yang tidak baik untuk dikerjakan. Misalnya nih ya, misalnya ada kalau di sini sekarang ada yang nggak pakai kerudung, haram apa enggak? Ada nih yang buka kerudungan gitu, terus dia sisir-sisir gitu. Di sini nih, sekarang nih, haram apa enggak haram? Enggak haram kan? Enggak haram karena semuanya adalah perempuan. Tapi kalau ada yang ngerjain kayak gitu, pantas apa nggak pantas? Pasti dilihatin sama semuanya. Ya ampun, tuh anak gak sopan banget ya. Lagi ngaji, lagi ada ustazah, lagi nerangin, lagi dalam majelis ilmu. Nah itu, orang yang semacam ini namanya orang yang bertakwa. Enggak
haram, tapi dia meninggalkan apa yang nggak pantas, meninggalkan apa yang nggak layak, meninggalkan apa yang semestinya ditinggalkan gitu. Walaupun bukan perkara yang haram. Nah, teman-teman juga sekalian, sama misalnya kayak saya bilang nih sama teman-teman nih, yang pakai cadar lepas cadarnya. Ustazah, haram ya Ustazah? Kalau kita lagi belajar pakai cadar, oh enggak haram. Enggak haram. Tapi kamu kehilangan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Nadhrah. Ya, pandangan dari orang yang sedang mengajar. Saya hari ini lagi ngajar. Saat ini saya disebut guru karena saya sedang mengajar, kan gitu ya. Nah, itu orang lagi ngajar tuh ada pandangannya. Pandangannya itu berbarengan sama mudah-mudahan, pandangan Allah, pandangan rahmatnya Allah. Nah, itu yang seringkali bisa diharapkan. Makanya kami kalau lagi belajar, saya di hadapan guru saya nggak akan mau pakai cadar untuk berharap nadhrah dari guru saya, pandangan dari guru saya, yang saya berharap mudah-mudahan dipandang sama guru saya, bisa menjadikan saya dipandang Allah dalam keadaan Allah ridha sama saya. Gitu. Nah, hal yang semacam ini haram kan hukumnya? Saya pakai cadar di hadapan guru saya perempuan, enggak haram, tapi kamu kalau pakai cadar kehilangan sesuatu hal yang besar. Nah, itu namanya mengerjakan sesuatu di atasnya syariat, ya, di atasnya syariat. Dengannya kamu menjadi seorang yang bertakwa. Nah, di atasnya takwa ada lagi nih. Namanya adalah orang yang zuhud. Nah, zuhud di atasnya takwa, gitu kan? Orang zuhud tuh sampai dia nggak cinta dunia, gitu kan? Dia iniin tuh dunianya, gitu, dia keluarkan dunianya, dia tinggalkan dunianya. Apapun yang membuatnya lalai dari Allah, dia keluarkan. Dia tinggalkan, itu zuhud. Sayyidina Muhammad ibn al-Hasan ditanya, adakah engkau menulis tentang zuhud? Saya udah nulis. Bukan tentang zuhud, tapi tentang hukum jual beli dalam Islam. Artinya adalah bahwa orang yang zuhud, orang yang bisa jagain dirinya, sehingga dia mengerjakan jual beli sesuai dengan aturan dalam ajaran agama Islam. Nah, ketika kamu menjalankannya, kamu adalah orang yang zuhud. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang fadilahnya orang jual beli sih, tapi sesuai dengan syariat agama Allah SWT, dapat fadilah yang sangat besar. Kata Nabi Muhammad, at-tajir as-saduq al-amin ma'asyuhada yaumal qiyamah. At-tajir as-saduq al-amin ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang, dia pedagang, pebisnis, kerjaannya dagang, buka toko pagi, tutup toko di waktu sore misalnya, atau dia buka toko di Shopee. Nah, nih zaman sekarang kan perdagangannya macam-macam. Dia dagang sih, tapi as-saduq, dia orang yang dapat dipercaya. Dia ngomong apa, ya memang kayak begitu. Kalau ada cacat di dagangannya, diterangin sama dia. Kalau ada seorang yang misalnya habisnya terima barangnya, ternyata ada begini begitu, dikembalikan. Bisa diterima pengembaliannya, bahkan diiniin ongkos kirimnya, dibayarkan, digantikan dengan barang yang lebih bagus. Walaupun mungkin bisa jadi kekurangan atau ada cacatnya tersebut disebabkan karena pengiriman atau karena hal lain, tapi dia as-saduq, orang yang dapat dipercaya, sehingga orang senang beli sama dia. As-saduq al-amin, dia jujur dan dia dapat dipercaya. Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Ma'asyuhada yaumal qiyamah, di akhirat nanti bakal berkumpul dengan para peraih syahid, dengan orang-orang yang matinya mati syahid. Waduh, jadi dapat derajat syuhada di hari akhirat nanti. Padahal dia nggak ikutan perang, boro-boro pergi perang ya, baru melihat berita tentang
eh, keadaan perang di Gaza aja udah serem-serem. Dia ikutan perang, teman-teman. Dia bahkan enggak berjuang di jalan Allah. Dia bahkan bukan seorang ulama, tapi dia dagang dengan penuh takwa. Dia dagang dengan penuh cinta. Dia dagang dengan sesuai caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini di akhirat nanti bahkan bisa menjadi jalur dia mati dalam keadaan syahid fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan syarat dia mengerjakan itu semuanya bukan semata-mata biar perdagangannya maju, tapi karena dia tahu dia seorang hamba Allah, dia nggak mau mengurangi haknya hamba Allah, dia nggak mau hidupnya di dunia walaupun dia untungnya banyak, kalau itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka pada dirinya. Dia nggak mau. Dia dagang untung banyak tapi Allah nggak suka, dia nggak mau. Makanya dia lebih memilih untuk untung nggak banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting dagangnya sesuai sama syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat wal hiraf. Demikian pula wajib mempelajari ilmu untuk semua muamalah yang dikerjakan. Adik-adik, kamu nggak wajib mempelajari hukumnya hubungan suami istri, hukumnya bagaimana menghadapi laki-laki, hukumnya bahkan mandi wajib sesudah berhubungan intim. Kamu nggak wajib mempelajari itu semuanya, kecuali kalau kamu emang udah mau nikah. Kamu wajib mempelajari kalau suami ngomong begini jatuh apa enggak talaknya. Kalau seorang istri suaminya memperlakukan begini begitu, apa yang harus dia lakukan? Itu dia wajib mempelajarinya kalau memang sudah deket waktunya nikah. Kalau belum deket waktunya nikah, nggak wajib mempelajari itu semuanya. Ustazah, saya wajib nggak sih tahu kalau misalnya suami istri habis berhubungan intim, kemudian sesudah dia wudhu spermanya ada yang keluar lagi misalnya gitu. Ustazah, dia wajib mandi lagi apa enggak? Hal-hal yang semacam ini wajib nggak buat saya pelajari? Wajib kalau kamu memang sudah dekat waktunya nikah atau bahkan kamu sudah menikah. Wajib hukumnya. Tapi kalau kamu bahkan umurnya masih 9 tahun, wajib. Kamu bahkan belum balik, wajib mempelajari itu semuanya gitu. Karena itu bukan ilmul hal, ya. Ilmul hal adalah ilmu yang diperlukan oleh seseorang dalam keadaan dia saat itu. Itu menjadi hukumnya wajib. Demikian pula dengan semua muamalah, muamalah yang lain, ya kan? Wal hiraf, muamalah yang lain itu apa, Ustazah? Kalau dia sewa, ada hukum tersendiri dalam hukum sewa menyewa. Kalau misalnya dia mau, nih ya, kayak hukumnya ada namanya utang. Utang itu hukumnya banyak. Ada namanya qirad, ada namanya musyarakah, ya, ada syirkah namanya, ada juga namanya qirad. Macam-macam ini. Orang itu nggak wajib mempelajari itu kecuali kalau dia memang melaksanakannya. Kalau dia utang, gitu kan? Boleh nggak nih nanti dibayarkannya itu dengan pembagian untung rugi, pembagian kerugian dan untungnya. Oh, lihat dulu utangnya hutang apa, gitu kan? Ada qirad, ada syirkah, ada utang biasa. Nah itu macam-macam tuh hukum-hukumnya. Kamu wajib mempelajarinya kalau kamu memang mengerjakannya. Jangan sampai kamu ngerjain sesuatu, kamu kirain nggak apa-apa. Kayak orang-orang zaman sekarang pada ngambil pinjol. Cuman bekelan KTP aja. Ngambil pinjol, bekelan KTP. Teman-teman saudaraku sekalian, dia nggak tahu bahwa pinjol itu hukumnya adalah
Kenapa? Karena mengandung unsur riba. Ada bunganya, dia wajib bayar bunganya. Dan itu namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutangan yang ada lebihnya, jatuhnya adalah riba. Dan riba bukan dosa kecil, teman-teman saudara sekalian. La'anallahu akilu riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang meribakan uangnya, yang ngerentenin uangnya, yang ngutangin orang uang tapi nanti bayarnya ada bunganya. Itu Allah melaknat orang tersebut. Pelakunya yang ngutanginnya. La'anallahu akilu riba wa mukilah. Dan orang yang diberi makan dengan uang riba. Maksudnya yang ngambil utangnya. Yang berhutang dengan hutang riba. Yang ngambil pinjol. Ini hukumnya adalah haram dan dilaknat Allah. Wa mukilah. Bahkan wakilnya. Wakatibah. Bahkan saksinya. Yang nulis. Yang jadi saksi. Yang bahkan yang sekedar nganjurin orang. Misalnya, ini saya lagi susah banget, pinjol aja. Dia pun ikut dilaknat sama Allah SWT. Waduh, hati-hati nih ya. Kamu utang mulu sama saya nggak mau utangin. Udah deh, terserah dah, ambil aja tuh pinjol sana. Waduh, ini sekedar kayak begitu aja, ngebantu orang atau merekomendasikan, nyuruh orang buat ngambil riba, itu hukumnya dilaknat sama Allah SWT. Jadi kita dalam segala macam urusan harus ngerti ilmunya. Wa kadzalika yajibu. Mana tuh tadi? Min sa'iril muamalat wal hiraf. Demikian pula dengan hirfah. Apa itu hirfah? Kayak jual jasa gitu, penjahit gitu ya, tukang masak, itu namanya hirfah. Pekerjaan-pekerjaan dia nggak jualan sih, tapi dia jual jasa. Jasanya masakin, jasanya jahitin, gitu ya. Jasanya natain ruangan, ngedekor, misalnya gitu ya. Ah, itu namanya hirfah. Kita mesti pelajarin sebelum kita ngambil profesi tersebut. Makanya Nabi Muhammad ada bilang, katanya Nabi Muhammad, pedagang itu banyak masuk neraka gara-gara ngurangin timbangan. Dagang tuh banyak masuk neraka gara-gara ngurangin timbangan atau gara-gara ngejual barang yang gak bagus, dibilangnya barang bagus. Itu pedagang tuh banyak masuk nerakanya karena itu. Kata Nabi Muhammad, sementara penjahit banyak masuk neraka gara-gara ntar besok. Ini kapan nih jadinya nih? Tar Jumat. Jumatnya datang belum selesai juga dijahit. Kapan nih jadinya? Ntar Ahad. Ahadnya datang lagi belum selesai juga. Ntar Selasa. Nih entar ini. Katanya Nabi Muhammad yang banyak bikin seorang penjahit. Akhirnya nauzubillah masuk ke dalam neraka. Karena jatuhnya nipu orang. Orang udah datang, orang udah susah-susah, orang udah dijanjiin, ternyata dia ingkar terhadap janjinya. Hati-hati, hati-hati. Kita mesti benar-benar meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya. Begitu ya. Itu tuh teman-teman saya sekalian. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yutarat alaihi ilmu taharruz anil harami fi. Semua orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang membuat dia terhindar dari melaksanakan sesuatu yang haram. Dari melaksanakan sesuatu yang haram. Kakak saya cerita, saya pernah tuh katanya jahit sama orang. Dari saya kurus sampai saya gemuk belum jadi juga tuh, Pak. Sampai nggak muat. Bajunya udahan dipakainya lagi. Ya Allah, ini hati-hati.
Kita kalau janji sama orang, benar-benar harus dikerjakan. Wa kadzalika yutarat alaihi ilmu ahwalil qalb min at-tawakkul wal inaba wal khasyah wal ridha fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Karenanya wajib pula bagi seseorang untuk mempelajari ilmu tentang keadaan hati. Ilmu hati wajib bagi kamu buat pelajarin. Dek, jangan cuman pelajarin hukum sholat. Pelajarin juga bagaimana perasaan hatimu saat menghadap Allah dalam sholatmu. Karena yang Allah lihat saat kamu sholat bukan sebatas ruku sujudmu, bukan sebatas bacaan-bacaan sholatmu, melainkan lebih kepada keadaan hatimu. Jangan sampai kamu sholat bacaannya benar, rukunya benar, gerakannya benar, tapi hatimu gak pernah benar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Balag umur ahadihim sab'un, walam turfa lahu shalah." Ada orang Islam umurnya 70 tahun, tidak pernah terangkat satu sholat pun di hadapan Allah. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, ahwa la yusalli?" Wahai Amirul Mukminin, apakah dia itu sampai dengan 70 tahun gak pernah sholat? Sampai gak pernah keangkat satu sholat pun di hadapan Allah? Sayyidina Umar menjawab, "Sholat, walakin qalbuh la yusalli." Sholat sih, tapi hatinya gak pernah sholat. Adik-adik, saya baca ini dan saya serem. Saya takut. Ya Allah, ini jangan-jangan saya nih. Pernahkah ada sholat saya yang terangkat di hadapan Allah? Karena Allah ketika kamu sholat, bukan hanya melihat ruku'mu, bukan hanya melihat gerakan sujudmu, bukan hanya mendengarkan surat Fatihahmu, bukan hanya mendengarkan tasbih takbirmu, bukan hanya mendengarkan bacaan tahiyatmu, tapi Allah mendengarkan suara hatimu. Jangan sampai seumur hidup yang ngerti sholat cuman ruku, berdiri, sujud, sekedar gerakan. Jangan sampai hati kamu gak pernah tahu ruku. Hati kamu gak pernah kenal merunduk di hadapan Allah. Jangan sampai selama ini yang sujud cuma dahimu. Jangan sampai hatimu gak pernah kenal sujud di hadapan Allah. Pelajari keadaan hati. Pelajari suara hati. Jangan cuman Fatihahmu kamu suarakan dengan lisanmu. Jangan sampai saat kamu berucap, "Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh." Aku menghadapkan diriku kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan bumi. Jangan sampai suara itu hanya pernah diucapkan oleh lisanmu, tidak pernah diucapkan oleh hatimu. Jangan sampai ketika kamu berkata, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Sesungguhnya salatku, bahkan seluruh ibadahku, bahkan hidup dan matiku, hanya aku persembahkan untukmu ya Allah.
Jangan sampai itu hanya sekedar ucapan dari lisanmu, tidak pernah sungguh-sungguh kamu ucapkan dengan hatimu. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, kullu shalah la tahdur bihal qalb fahiya ilal uqubah asra. Salat yang tidak khusyuk hatinya, salat yang jauh dari kehusyuan, malah justru semakin mendekatkan seseorang kepada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tapi hatinya nggak pernah kenal salat, hanya akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ngirain dengan salat kita bisa lebih dekat, nyatanya kita malah jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen sujud kita beneran sujud yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan kamu akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Kata Allah, sujudlah dan kamu akan menjadi semakin dekat denganku. Sujudlah dan kamu menjadi semakin dekat denganku. Kita harus pelajarin tuh, hati kamu tuh gimana. Kamu pelajarin terus keadaannya hati hingga membuat sujud kamu pantas untuk membuat kamu menjadi semakin dekat dengan Allah. Sehingga semakin banyak sujudmu, semakin dekat kamu dengan Allah SWT. Semakin banyak sujudmu, semakin Allah ridho padamu. Semakin banyak sujudmu, semakin dekat pulalah kamu dengan surgamu. Semakin banyak sujudmu, semakin tak berjarak kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang katanya Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtudurar. Beliau nulis Simtudurar, ulama terkemuka di Dek. Beliau mengatakan, Ali idha qad marid syafahu fi'lut sholah la'alla zirtifa fi wad'itil kal jibah. Ada tuh di diwannya Habsyi, kitab Maulid Simtudurar yang tebel. Nah itu di belakangnya tuh ada banyak qasidah-qasidah, namanya disebut Diwan Habsyi. Ada salah satu bahasanya Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, Ali idza qad marid syafahu fi al-shalah. Ali ini kalau lagi sakit, sembuhnya ngerjain salat. Ali ini kalau lagi sakit, sembuhnya dengan ngerjain salat. Saya nggak sakit kata Habib Ali, saya salat, sembuh dah saya. La'alla sirus sifa biwat itil galjibah. Jangan-jangan Allah memang memberikan rahasia kesembuhan ada pada diletakkannya dahi dalam sujud saya. Saya udah sujud, aduh, kayaknya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan-kesembuhan pada saya. Ayo nih, kita perlu banyak kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya kesembuhan penyakit-penyakit hati kita. Sifat sombong biar hilang, hasut sama orang biar hilang, suka suudzon biar hilang, ragu-ragu sama Allah biar hilang, ragu-ragu sama kemuliaannya Nabi Muhammad biar hilang, rasa cinta terhadap dunia biar berkurang, siapa tahu lama-lama bisa hilang, suka pamer, suka ria biar hilang. Wah ini penyakit-penyakit hati banyak nih ternyata ya Ustazah. Nah iya tuh, kita penyakitan semuanya nih hati kita nih. Sehatnya gimana Ustazah? Siapa mungkin sholat? Salat, sujud. Di sanalah saat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengaruniakan kesembuhan-kesembuhan bagi berbagai macam penyakit-penyakit kita. Terutamanya penyakit
yang enggak ada apoteknya, terutamanya penyakit yang enggak ada obatnya, terutamanya penyakit yang obatnya enggak bisa kamu dapat dengan kamu datang ke dokter. Penyakit-penyakitnya hati kita ini, teman-teman saudara sekalian, sembuhnya dengan ketika kamu sedang mengerjakan sujud. Tapi sekali lagi, sujud yang kayak begini hanyalah sujud yang tidak hanya gerakan dan ucapan, melainkan sesuatu yang lebih batin lagi, yaitu sujudnya hati. Biar hatinya ngerti sujud, kamu harus pelajari ilmu tentang bagaimana mendidik hati. Namanya ilmunya tasawuf, namanya ilmunya ilmu akhlak, namanya ilmunya ilmu mukasyafatul qulub. Itu ilmu apapun aja lah yang kamu sebut. Bisa disebut ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu sufi, ilmu akhlak, ilmu adab. Semua ini sama. Ilmu yang mempelajari tentang hati. Ini adalah ilmu yang katanya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, talabtu minal Imam Malik. Saya belajar dari Imam Malik 18 tahun. 16 tahunnya saya pakai buat belajar adab, buat belajar tasawuf, buat belajar ilmu hati. 2 tahunnya saya pakai buat mempelajari ilmu fikih. Saya tidak menyesali 16 tahun saya belajar ilmu tasawuf dari Imam Malik. Yang saya sesali justru 2 tahun yang saya pelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Kenapa begitu? Sebab ilmu fikih bisa saya pelajari dari Imam Malik, dari selain Imam Malik. Tapi ilmu adab, ilmu tasawuf tak akan bisa saya pelajari kecuali dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Hatinya benar-benar indah. Hatinya Imam Malik benar-benar hati yang indah. Ini kita kalau udah ketemu guru yang benar-benar soleh, guru yang benar-benar indah hatinya, teman-teman, banyaklah ambil pelajaran, terutamanya adalah pelajaran adab, terutamanya adalah pelajaran akhlak, terutamanya adalah pelajaran yang mempelajari urusan hati. Makanya Sayyidil Habib Umar bin Habib Jindan pernah mengatakan begini nih, saya belajar dari Habib Umar bin Hafid banyak ilmu, saya menghatamkan banyak kitab dari Habib Umar bin Hafid, tapi yang saya banyak pelajari dari Habib Umar bin Hafid adalah dari ilmu dari beliau, dari diri beliau. Saya belajar dari Habib Umar banyak ilmu, saya menghatamkan dari Habib Umar banyak kitab. Tapi yang tidak habis-habis saya pelajari dari Habib Umar adalah dari perilaku Habib Umar, dari keadaan Habib Umar, dari hati Habib Umar, dari sikap Habib Umar, dari adab Habib Umar. Ini adalah sesuatu hal yang kitab manapun nggak cukup buat menampungnya. Makanya kita kalau ketemu guru yang benar-benar guru, yang benar-benar soleh, yang benar-benar bisa mendidik kita secara zahir batin, kita pegang guru tersebut untuk kita ambil ilmu-ilmu, terutamanya adalah ilmu yang tentang hati. Gitu. Minat tawakul, sehingga hati kamu ngerti caranya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wal inaba, jadi hati yang selalu kembali kepada Allah. Wal khasyah, jadi hati yang ngerti, punya rasa takut kepada Allah. Wal ridha, jadi hati yang bersifat dengan sifat ridha, selalu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena ilmu yang seperti ini akan selalu kamu perlukan dalam segala keadaan.
وشرف العلم لا يخفى على هذه المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال والعلم يشترك بها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرهما سوى العلم. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. وإنما شرف العلم بقوله وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق به الكرامة عند الله والسعادة الأبدية. Katanya beliau, kemuliaan ilmu tidak samar bagi siapapun. Maksudnya siapapun bisa tahu pertama ilmu itu memang sesuatu hal yang sangat memuliakan. Itu buat mukhtas bil insaniyah, karena ilmu itu adalah sesuatu hal yang khusus untuk manusia. Karena sifat-sifat yang lain selain ilmu itu manusia punya, hewan-hewan juga punya. Saya hayawanat, kayak misalnya kasyuja'ah, kayak berani. Manusia punya sifat berani. Macan, kira-kira kamu sama macan beranian mana? Wal jur'ah, seperti jur'ah. Apa tuh jur'ah? Dia mirip-mirip sama ini ya, mirip-mirip sama syuja'ah. Jur'ah tuh apa namanya? Perang gitu. Kalau syuja'ah berani secara umum, kalau jur'ah itu berani untuk kayak berani melawan, berani nantangin gitu. Nah itu jur'ah itu ya, jaro'ah gitu kan. Kuat itu sifat teman-teman. Lihat gak binatang punya makanan ngasih semut, ustazah ngasih sama binatang yang iya semut yang berbagi. Apa itu apa, burung tuh suka ngasihin ini itu makanan yang dia dapat ke anaknya gitu kan. Apa punya kasih sayang, binatang itu punya kasih sayang. Kucing sama anaknya ya, kucing yang laki ini kalau punya makan, tapi ibu kucing nggak ada loh yang makan, malah ibunya manusia ada mencela anaknya. Kucing di rumah saya, pernah tuh saya satu siang datang ke rumah saya, mbak saya baru habis goreng ikan rupanya, udah ditaruh sama dia di atas meja makan, tahu-tahu kucing naik tuh meja makan. Mbak saya begitu lihat langsung ambil sapu, nakutin si kucing. Kucing itu ngelihat ke mbak saya. Saya nggak pernah lupa tuh kejadian hari itu. Kucing itu pada akhirnya turun dari atas meja. Tapi sebelum dia turun ke atas meja, ada gitu sepersekian detik mata dia tuh ngelihat mukanya mbak saya. Kayak lagi ada percakapan gitu. Kayak yang oke. Sekarang saya akan turun, tapi nanti lihat aja. Kayak lagi ngancem gitu. Saya sampai liatin gitu kan, terus saya bilang, wih, kalau cuman buat sekedar marah kucing bisa. Kalau cuman buat sekedar ngancem kucing bisa. Kalau buat sekedar main pelotot-pelototan kucing juga bisa. Tapi kalau menahan emosi, tapi kalau untuk menahan amarah, mengendalikan kemarahan, hanya hamba-hamba Allah yang dapat melakukannya. Jadi kamu mau menang ngalahin kucing atau kamu mau setingkat kucing aja nih?
Gitu ya, silahkan tuh. Jadi sifat-sifat yang lain-lain itu binatang. Tapi siwal ilm, binatang gak punya ilmu. Maka kamu harus belajar biar kamu lebih daripada binatang. Biar kamu lebih daripada semut. Sekedar berbagi, semut juga bisa. Tapi berbaginya karena Allah. Berbaginya karena paham bahwa semua rezeki dari Allah. Berbaginya dengan penuh kasih sayang. Berbaginya dengan niatan-niatan yang bagus-bagus. Saya berbagi biar Allah juga mau bagi sama saya. Yang semacam itu teman-teman saudara sekalian, melakukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk terus belajar. Insya Allah. Saya dulu yakin apa tuh namanya semut itu kalau ketemu sama temannya suka salaman kan ya. Terus suka bilangin gitu sama jamaah di majelis-majelis itu dulu tuh sebelum rame majelisnya ya. Saya bilang kalau ketemu sama saya jangan salaman. Dia bilang. Tapi katanya ternyata semut itu kalau ketemu sama temennya tuh gak salaman loh itu. Terus ngapain Ustazah? Dia kaget. Setiap ketemu sama semut yang lain tuh dia sebenarnya lagi kaget gitu kan. Bukan lagi salaman, itu lagi kaget. Kok mirip? Kok mirip mas saya? Makanya kalau ketemu sama semut yang lain tuh yang gak sejenisnya, dia gak tahu. Karena dia tahu gak mirip. Iya bercanda aja ya. Gak tahu saya gak pernah jadi semut. Saya gak tahu juga tuh sebenarnya mereka lagi ngapain. Wabiyallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam. Dengan ilmu pula Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam atas malaikat di atas segenap malaikat wa amarahum bisujudillah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa inna ma syara'u min kauni wasilatan minal birri wat taqwa, dan juga kemuliaan ilmu adalah karena ilmu itu merupakan wasilah, merupakan perantara menuju kebaikan, wat taqwa, dan merupakan perantara menuju ketakwaan. Alladzi yastahiqu bil karamah indallahi ta'ala, yang mana dengan kebaikan dan ketakwaan itulah seseorang layak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, wa sa'adatal abadiyah, dan kebahagiaan yang kekal. Kama qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala syi'ra, wallahu a'lam bis-shawab. Dan sampai situ aja saya belajarinnya. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan mengenai Nabi Adam tadi ini, teman-teman saudara sekalian. Kamu tahu nggak? Nabi Adam itu kan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "In qala Allah lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Wastakbar dalam sajid. Ketika wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala bilang sama malaikat-malaikatnya, wa in qala Allahu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat-malaikat, aku mau menjadikan ada khalifah di bumi, aku mau menjadikan penghuni untuk bumi. Para malaikat bilang, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akhirnya akan menumpahkan darah ya Allah? Saling perang satu sama lain. Gak usah ya Allah. Bumi ini gak usah pakai ada penghuninya deh. Entar pada saling perang. Dan terbukti bener ya malaikat ya. Perang aja nih orang di bumi ini. Allah bilang sama para malaikat-malaikatnya, ini jangan berarti khalifah. Kalau situ fi dima. Wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian tahu.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa 'aradahum thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Allah kemudian mengajarkan asma, nama-nama kepada Nabi Adam. Teman-teman sekalian, ini saya lama nih mempelajari ayat ini nih. Apa nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Apa sih sebenarnya? Ilmu apa yang Allah ajarin sama Nabi Adam yang kemudian menjadi satu tonggak banget, satu dasar banget, sampai membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nama apa ini? Nama-nama apa? Nama-nama Allah kah? Asma Allah kah? Atau apa gitu sebenarnya? Punya banyak pentafsiran, teman-teman. Namun yang pasti, nih ya, kalau kita bicara nama, seringkali nama itu justru ada karena orang-orang memberi nama hal tersebut. Misalnya, apa ya, saya nggak tahu nih di Medan. Tapi misalnya Kendang. Disebut Kendang. Karena dia itu kan bunyinya kayak ada dang. Betul gak? Ya kan? Kayak misalnya seruling, gitu kan? Disebut seruling karena kayak ada suara gitu kan? Disebut seruling. Maksudnya hal-hal ini nih, kayak disebut musiknya musik dangdut. Karena kayak ada dang, kayak ada dut gitu kan? Betul gak sih? Jadi seringkali sesuatu itu punya nama kayak sesuai dengan bunyi-bunyinya gitu. Kayak misalnya gemerisik dedaunan itu kan karena suaranya itu kayak gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, terus yang disebut nama tuh apa gitu? Nama itu kan seringkali jadi ada karena orang-orang menamakannya dengan hal itu gitu. Menamakannya dengan hal tersebut. Sehingga sekalian, ada banyak pentafsiran mengenai hal ini, tapi ini dengerin penting nih. Saya pernah dengar keterangan yang disampaikan oleh salah satu dari ulama kita, yang dari guru saya nih di Jawa. Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan seperti ini, kesalahan umat manusia di atas muka bumi ini seringkali karena ketidaktepatannya menyebutkan nama-nama sesuatu. Kamu menamakan suamimu sebagai belahan jiwa. Sehingga ketika suamimu pergi, kamu jadi kehilangan jiwamu. Karena kamu menamakan sebagai kamu salah ngasih nama. Seorang ibu menyebut anaknya, menamakannya dengan jantung hatiku. Sehingga ketika anaknya kemudian pergi, anaknya meninggal dunia, dia seperti kehilangan detak jantungnya. Dia kayak merasa hidupnya berakhir dengan kehilangan anaknya itu. Kamu menamakannya separuh nyawamu sih. Makanya ketika anakmu pergi, ketika suamimu pergi, ketika suamimu meninggal misalnya, kamu separuh. Karena kamu menamakannya dia. Enggak gitu teman-teman.
Kasih nama sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Kalau kamu melihat suamimu, pasangan hidupmu, ya mungkin kan ada juga nih para istri, para ibu, kamu kasih nama suamimu itu gak usah separuh nyawaku, apa katanya, soulmate, belahan jiwa kami sebenarnya terdiri dari satu, kemudian terbelah. Jiwa kami satu, kemudian terbelah. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada. Kamu kalau namakan sesuatu itu sesuai aja sama penamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ketika menamakan istri, ini ajaib, bisa suka pelajarin makanya. Apa sih Nabi namain sesuatu itu apa? Karena semua yang dari Nabi kan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi mengucap sesuatu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum laki-laki di saat haji wada. Kata Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas usikum bin nisa'i khaira. Wahai sekalian manusia, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Yang baik sama istri kamu. Nabi gak bilang karena dia adalah belahan jantung, karena dia adalah separuh nyawamu, karena dia adalah setengah jiwamu. Enggak teman-teman. Apa kata Nabi Muhammad? Fa'innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena istrimu, kalau bagi kamu adalah suamimu, karena suamimu adalah awanun lakum, adalah partnermu, adalah kawanmu dalam berbagai macam urusan kebaikan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kawan berbuat kebaikan bagimu, kawanmu mengerjakan kebaikan. Itu suami kita. Tempatkan dia kayak begitu. Partner berbuat kebaikan, teman-teman. Partner aja. Partner berbuat kebaikan. Kalau dia mau berbuat kebaikan bersamamu, ahlan wa sahlan. Enak banget kita ngerjain kebaikan barengan, lebih bagus. Tapi misalnya kita mau ngerjain kebaikan dan dia nggak mau ngerjainnya, ya udah. Ya maksudnya kamu akan tetap ngerjain kebaikan, bukan? Kamu kalau mau sholat nih, punya teman, alhamdulillah, berjamaah. Ketika kamu nggak punya teman, apa kemudian ya udah deh, nggak usah sholat deh, nggak ada temennya, masa gitu? Kan gitu. Kamu kalau misalnya mau pakai baju nih, ada temen yang pakai baju yang sama, seragaman, alhamdulillah, jadi dress code. Tapi misalnya temen kamu nggak mau pakai baju yang sama sama kamu, terus pakai baju, iya kan? Kamu akan tetap kerjain juga kan kebaikan itu gitu, walaupun nggak ada temennya gitu. Sedih kehilangan kawan, tentu iya gitu, karena hidup di dunia ini kawan berbuat kebaikan, maksudnya ketika bersama-sama perjalanan panjang itu kalau dikerjakan bersama-sama jauh lebih ringan. Tapi bukan berarti ketika kita kehilangan suami berarti kita kehilangan kehidupan. Saya sedang menghibur yang sedang ditinggal oleh suaminya. Hal yang menyedihkan pasti. Sebagai seorang istri, saya bisa membayangkan kayak apa rasanya, pasti. Teman-teman serius sekalian, tapi kan ya suamimu, sama halnya dengan anakmu, sama halnya dengan saudaramu, sama halnya dengan gurumu, sama dengan kawanmu, semuanya hanyalah manusia. Manusia tetap punyanya Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau dia lagi diambil sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bilang apa? Kalau anakmu diambil sama Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa bilang apa? Kalau orang tuamu diambil sama Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa bilang apa? Kita cuma makhluknya Allah. Kita cuma hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu berkata, innalillahi
Ini. Jadi jangan sampai salah ngasih nama. Suamimu, ya udah partner kebaikan, itu namanya untukmu. Gitu kan? Ada juga gitu. Jangan sampai kamu menyebut jodohmu sebagai belahan jiwamu deh. Sehingga kalau belum dapat jodoh nih kayak kamu masih baru separuh gitu. Nggak ada ceritanya. Saya ustazah sedang mencari tulang belakang saya. Tulang rusuk. Saya lagi nyari tulang rusuk ustazah. Yang saya diciptakan itu sebenarnya tulang rusuknya siapa? Kagak. Kamu bukan tulang rusuknya siapa-siapa. Kamu ada dirimu deh. Kamu adalah dirimu. Kamu hambanya Allah. Kamu hambanya Allah. Jangan sampai kamu sebelum ketemu sama jodoh kamu nih berarti kamu kayak belum sempurna gitu. Nggak ada. Kamu udah sempurna sebagai seorang wanita. Kalau nanti kamu dapat jodoh, yang kamu dapat teman berbuat kebaikan. Gitu doang. Gitu doang. Begitu kan? Yang mana teman berbuat kebaikan? Enggak harus suami. Dalam artian sekarang kamu di pondok nih kurang apa? Banyaknya teman berbuat kebaikan, bukan gitu? Iya kan? Jadi nggak usah kayak yang kamu mondok ngapain? Nunggu jodoh. Kalau udah jodoh saya datang ya saya udahlah gitu. Pokoknya saya mah belajar mah cuma sekedar nunggu jodoh doang. Keliru. Jodoh kamu nggak usah ditungguin. Kalau waktunya datang sendiri juga. Tenang aja, nggak usah. Ustazah, katanya jodoh nggak mana-mana. Dia ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sibuk mencari jodoh ya. Yang sekarang nih kamu pelajari. Begitu ya, teman-teman sekalian. Itulah pentingnya kita menamakan segala sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menamakan segala sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kesalahan penamaan terhadap siapapun dan terhadap apapun itu yang membuat orang jadi salah-salah menjalani hidupnya. Ada nih orang namain duit sebagai kebahagiaan dia gitu. Jadi kalau nggak punya duit dia nggak bahagia. Jangan. Kebahagiaanmu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kamu bersama dengan Allah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu ya? Ya, kalau duit jadi namakan sebagai mata uang aja gitu. Yang dengannya kamu bisa beli barang-barang, dengannya kamu bisa beli benda-benda gitu aja, bagian dari rezeki gitu kan. Ya, jadi jangan salah-salah menempatkan atau menamakan segala sesuatu. Menamakan segala sesuatu itu adalah ilmu besar yang dengannya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam disujudi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo belajar. Adik-adik, wanita di hadapanmu ini enggak seberapa, tapi saya menghabiskan waktu saya berbelas-belas tahun lamanya untuk menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Dan sesudahnya juga tak henti-henti belajar sampai dengan di zaman sekarang ini. Sampai di saat sekarang ini, saya tidak berhenti belajar. Jadi dek, kalau dibilang bahwa nggak ada yang bisa memuliakan hidup manusia lebih daripada ilmu, saya merasakannya. Kamu bisa melihatnya dalam diri saya. Saya bukan anak dari siapa. Maksud saya orang tua saya bukan seorang ulama. Abah saya seorang pedagang. Ibu saya juga sama, seorang pedagang sebelumnya, sesudahnya juga hanya seorang ibu rumah tangga di rumah gitu, bukan seorang ulama. Umi abah saya nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal Quran, nggak hafal banyak hadisnya Nabi Muhammad, bahkan nggak kayak saya gitu. Saya ustazah gitu, umi saya bukan. Saya ustazah, abah saya bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama.
Teman-teman sekalian saya muliakan, saya juga bukan nggak punya pondok pesantren, nggak punya majelis taklim. Di masa kecil-kecil saya hanyalah seorang anak kampung. Saya dari Indramayu, adik-adik serius sekalian, yang nggak apa-apa gitu, bukan seperti apa gitu. Saya punya kecerdasan, oke, bukan berarti saya nggak pinter, tapi maksudnya nggak yang, wih jenius nih gitu, wah pinter banget nih, nggak juga gitu. Biasa-biasa aja, pinter tapi biasa-biasa aja gitu. Maksudnya bukan orang yang punya kecerdasan yang luar biasa gitu, enggak juga. Hanya saja saya menghabiskan bertahun-tahun dari waktu hidup saya untuk mempelajari ilmu. Saya terus saja belajar. Saya senang belajar. Saya bukan rajin belajar, bukan. Saya bukan seorang yang rajin belajar. Tapi dengar ini deh, saya adalah seorang perempuan yang jatuh cinta pada ilmu. Saya adalah seorang perempuan yang jatuh cinta pada ilmu. Ketika saya dulu mondok, yang pertama kali saya mondok di Darul Qawad Dakwah, ada hari-hari ketika saya mulai senang belajar, ketika saya mendengarkan kajian-kajian dari guru-guru dan membuat saya terpesona. Yang saya tungguin guru tersebut. Kalau dia nggak datang, kalau beliau nggak datang, saya sampai nangis di kelas. Kesel kenapa guru saya nggak datang. Dan saya bersumpah saat itu, kayak janji gitu. Saat itu, ya ampun, saya semusang, saya ini kenapa nggak ada. Jam pelajaran yang ini seminggu lamanya. Udah saya tungguin seminggu malah nggak datang, ya. Kesel banget, saya sampai nangis gitu. Saya kemudian semacam berdoa gitu di dalam hati saya, ya Allah, saya harus jadi orang yang yang dinantikan kehadiran saya oleh orang-orang yang mau belajar. Yang kalau saya nggak datang, dia akan nangis juga kayak saya sekarang nangisin guru saya sekarang. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, saya jatuh cinta pada ilmu. Yang membuat saya, tiap kali saya lagi belajar, saya lagi senang banget karena dengerin sesuatu, dengerin ilmu, saya akan berdoa, saya minta sama Allah, ya Allah jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Jangan pernah jauhkan saya dari ilmu. Saya tak peduli ya Allah akan seperti apa keadaan duniawi saya. Saya nggak peduli apakah saya menjadi orang kaya, menjadi orang nggak punya. Saya nggak peduli di masa dewasa saya itu saya mau badan saya besar apa kecil badan saya nggak peduli gitu. Saya nggak peduli apakah saya cantik, apa saya nggak cantik gitu kan. Ya emang segitu-gitu juga sih, palingan naik-naik juga dikit. Kalau saya rawat wajah saya ada naik sedikit. Kalau saya nggak rawat wajah saya nggak turun sedikit. Tapi ya nggak bakalan juga gimana kan juga ya. Di masa saya kecil itu, saya selalu berdoa adalah ya Allah jangan pernah jauh-jauhkan saya dari ilmu. Saya kayaknya nggak tahan kalau hidup saya tuh nggak di sekitar saya tuh nggak ada kajian ilmu, nggak ada saya bahas ilmu itu, saya kayaknya nggak tahan hidup saya. Saya membayangkan diri saya kalau sibuk dengan urusan-urusan dunia itu, sibuk dengan urusan-urusan harta benda, sibuk apa itu, saya kayaknya nggak tahan hidup saya. Dari sejak kecil saya tahu itu, ketika saya mulai jatuh cinta terhadap ilmu. Dan itu usia saya sekitar kayak 12-13 tahunan. Awal-awal saya mondok tuh saya udah berantak begitu. Dan alhamdulillah Allah yang maha baik, Allah yang maha dermawan ijabah doa saya. Saya tidak pernah jauh-jauh dari ilmu. Habisnya ini saya nikah, habisnya sekolah itu, bahkan saya masih mondok dan saya harus balik lagi ke pondok, saya menikah. Habisnya nikah saya juga tetap aja
nggak tahan kalau bayangin diri saya jauh-jauh dari ilmu. Jika akhirnya alhamdulillah sampai dengan sekarang segini tuanya saya selalu saja ada kitab di samping tempat tidur saya. Sampai dengan sekarang HP saya juga ada banyak kitab. Saya kalau tertarik sama sesuatu, keingetan keterangan satu ayat, keingetan keterangan sesuatu yang saya nggak ingat keterangannya, saya nggak akan susah-susah mencarinya gitu. Saya akan langsung buka HP saya ambil, saya buka keterangannya Imam Ghazali, saya buka keterangannya Imam Al-Haddad dan seterusnya. Atau ketika saya teringat sesuatu, saya teringat ayatnya apa, saya teringat hadisnya apa, saya akan dengan mudah mencarinya dimanapun saya berada. Saya tidak pernah Allah jauh-jauhkan dari ilmu. Kalau saya bisa mengatakan kepadamu, jatuh cinta itu jantung, dan jatuh itu sakit. Saya rasa, kecuali ketika kamu jatuh cintanya kepada yang tidak membuatmu jatuh, Allah dan Rasul. Saya memutuskan dari sejak saya muda untuk tidak jatuh cinta kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya tak akan pernah berhenti, tak akan pernah mau berhenti mempelajari tentang Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang terus saya lakukan sampai sejak saat ini. Saya akan terus belajar. Saya akan terus mempelajari tentang Allah, tentang jalan menuju Allah, tentang hati dalam perjalanannya menuju Allah, tentang hati Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang jalan hidup yang telah disampaikan, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kita menempuhi. Kalau kamu seperti saya jatuh cinta juga pada ilmu, maka teruslah menetapi jalan ini, jalan cintamu. Dia akan membawamu kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan membawamu kepada kemuliaan hidup di dunia, sebelum kelak semoga akan membawamu kepada kemuliaan hidup di hari akhirat nanti. Jangan pernah berhenti mempelajari ilmu, terutamanya adalah ilmu yang bisa membuatmu menjadi semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah ilmu yang bermanfaat dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Saat tak ada yang sungguh-sungguh dapat menemanimu selain Allah dan Rasulnya. Saat tak ada yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkanmu selain Allah dan Rasulnya. Tak sungguh-sungguh tak ada yang dapat kamu tuju selain Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya semua alamat pulang selain Allah dan Rasulnya hanya akan membuat perjalananmu semakin jauh saja. Sebab hanya pulang kepadanya yang sungguh-sungguh sejatinya pulang. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita semuanya akan kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga bermanfaat. Semoga hari ini Allah berikan kepadamu utuhnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukanya pintu ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepadamu, sehingga dengannya kamu mulai masuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.